Mirsa, Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun meninggal dunia di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Sosoknya yang karismatik membuat semua orang kehilangan, dan kami akan berbincang langsung dengan Ustadz Soleh Mahmud di Makkah Arab Saudi dan juga Ketua Forum Kiai Kampung Nusantara Kiai Haji Abdul Thawab dari Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum Kiai, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Abraham. Izin Kiai, saya ke Ustadz Solmed terlebih dahulu. Ustadz Solmed, kemarin sempat bertemu dengan Mbah Mun di Makkah? Alhamdulillah, salah satu nikmat yang kami rasakan adalah bisa berjumpa dengan Mbah Kiai Maimun Zubair. Saat itu saya dengan istri diterima dengan baik, diterima dengan penuh keramah tamahan oleh beliau di hotel tempat beliau beristirahat. Tanggal 4 hari Minggu malam hari. Adakah pesan khusus untuk Ustadz Solmed ketika bertemu dengan Mbah Mun pada tanggal 4 itu? Saat saya bersilaturahim ke beliau, beliau banyak bercerita, kemudian beliau juga memberikan nasihat dan beliau juga memberikan doa. Nah, di antara nasihatnya, beliau menyampaikan kepada saya agar rukun-rukun. Ya. Kemudian beliau mendoakan supaya sukses dan mudah-mudahan bisa melanjutkan dakwah. Ustadz Solmed, ini tentu saja satu dari sekian banyak memori yang akan dikenang sepanjang akhir hayat kelak begitu, karena Anda bertemu di momen-momen terakhir beliau. Secara emosional, bagaimana interaksi Ustadz dengan Mbah Mun waktu itu? Iya, saya belum pernah berjumpa langsung dengan Mbah Maimun. Jadi salah satu doa saya ketika saya tahu beliau datang berhaji, saya minta agar saya dipertemukan oleh Allah dengan Mbah Maimun. Tiba-tiba saat saya sedang makan, datang santri beliau. Kemudian menyampaikan kepada saya, kalau ada Mbah Maimun, Ustadz mau ketemu nggak? Nah, di situ saya netesin air mata, itu yang saya minta, itu yang saya mohon sama Allah. Akhirnya saya atur jadwal, beliau memberikan jadwal pada sore hari, tapi ternyata beliau ada janji terlebih dahulu dengan Sayyid Alwi, kemudian akhirnya janji dirubah ke ba'da maghrib. Setelah maghrib saya datang sampai kemudian waktu hampir isya tiba. Nah, dalam perbincangan saya dengan Mbah Maimun, Masya Allah, terlihat sehat, beliau segar, tidak ada kelihatan sakit, tidak ada keluhan, tidak ada hal-hal yang disampaikan mengenai sesuatu yang menyulitkan beliau gitu. Bahkan saat saya duduk sama istri di bawah, beliau menyuruh kita untuk jangan duduk di bawah. Saya tidak mau Ustadz ada di bawah, saya tidak bahagia kalau melihat Ustadz ada di bawah. Ustadz harus duduk di atas. Akhirnya dengan terpaksa saya duduk di atas. Ramah sekali beliau, kita ketawa, bercanda, nasihat pun diberikan oleh beliau. Sampai akhirnya saya menemani beliau untuk sholat isya di Masjidil Haram. Nah, beliau kan pakai kursi roda ya. Nah, saya pikir pada saat sholat isya itu beliau sholat di kursi roda, ternyata kursi rodanya dilipat. Begitu dilipat, beliau sholat isya dalam keadaan berdiri, Masya Allah. Di situ saya melihat keagungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Mbah Kiai Maimun Zubair usianya sudah 90 tahun lebih, bicaranya masih lancar, pendengarannya masih luar biasa bagus, kemudian sholat masih berdiri. Allah Karim. Saya melihat diri saya, apakah saya akan bisa seperti beliau? Setelah selesai sholat, saya dan istri mengantarkan kembali beliau ke hotel dan kemudian kita berpisah.
Baik, Ustadz Solmed, nasihat apa yang Mbah Mun berikan untuk Ustadz Solmed ketika bertemu terakhir tanggal 4 lalu? Iya, beliau memberikan nasihat yang pertama, beliau doakan supaya sukses dalam segala hal. Kemudian beliau memberikan nasihat agar saya rukun-rukun dengan istri. Dan kemudian beliau memberikan nasihat cukup satu saja. Ini Cukup nasihat satu yang saja paling tuh apa disukai tuh, oleh istri Ustadz? saya. Apanya yang cukup satu, Ustadz? Bagaimana? Apanya yang cukup satu, Ustadz? Ini yang saya tidak tahu ya. Pokoknya setelah mendengar itu istri saya tersenyum gembira bahagia. Ketika itu Mbah Mun masih terlihat sehat. Boleh Sehat sekali. Ustadz Solmed bercerita apa saja yang dibicarakan ketika malam itu? Ya, beliau bercerita tentang tanah Nusantara. Bahwa tanah Nusantara ini adalah tanahnya orang-orang soleh. Jauh sebelum kita ada, orang-orang terdahulu di masa sahabat-sahabat Nabi, mereka banyak yang datang ke sini. Dan kuburan-kuburan mereka itu banyak yang tidak diketahui oleh kita. Nah, itu diantara obrolan yang beliau sampaikan kepada kami. Ya, kita akan berbincang juga dengan Kiai Haji Abdul Thawab, Ketua Forum Kiai Kampung Nusantara. Assalamualaikum, selamat sore, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat Kiai. sore, Mas Braham. Ya, Kiai, pertama-tama kami mengucapkan duka yang begitu dalam tentu saja. Ini duka yang tidak hanya dirasakan oleh NU saja, tapi saya pikir seluruh umat juga akan kehilangan tokoh sosok Kiai karismatik seperti Mbah Mun. Di mata Anda seperti apa sosok beliau, Kiai? Ya itu, yang pertama saya dan semua anggota Forum Kiai Kampung Nusantara merasa kehilangan benar. Oleh karena itu kami sebagai generasi penerusnya ini harus siap mempersiapkan diri untuk mengganti posisi beliau. Itu pun kalau bisa, tidak semua orang bisa. Karena beliaunya ini betul-betul ulama yang yanzurunal umma bi ainir rahmah, melihat umat itu dengan penuh kasih sayang. Dan yang saya sangat-sangat takjub akan ingatan beliau, walaupun usia sudah mencapai 91, tapi memorinya sangat kuat sekali. Lebih-lebih dalam menceritakan sejarah bangsa, perjalanan daripada bangsa Indonesia ini. Itu yang saya kagum kepada beliau. Memang hampir sebagian besar ulama NU, kiai-kiai itu, ya mungkin karena memorinya, hatinya, pikirannya selalu diasah dengan zikir, maka ingatannya itu sangat kuat sekali. Ya, Demikian Mas Abraham. Kiai Tawab kayaknya. Kiai, kapan terakhir bertemu dengan almarhum Mbah Mun? Ya cukup lama lah. Waktu itu ada Haul Gus Dur, beliaunya hadir. Dari sana ini beliaunya banyak menyampaikan. Juga di mana-mana sendiri sampaikan. Kadang-kadang tidak sejalan dengan Gus Dur, pemikirannya tidak cocok, tapi beliaunya tetap takzim dan tidak berani untuk ke Gus Dur itu. Takut kualat katanya. Itu. Baik, Kiai. Mas Abraham? Ya, Kiai, ini Ya, dengan Mbak Anissa. Anissa. Kiai, apa pesan yang selalu diulang-ulang oleh Mbah Mun? Apa pesan yang sangat dititipkan bagi penerusnya dari Mbah Mun? Ya sementara ini saya sangat, dan sudah viral, semua orang tahu 8 pesan yang nasihat yang beliau sampaikan itu. Jadi bukan hanya satu pesan. Kalau boleh saya bacakan 8 pesan itu melalui berita ini agar semuanya bisa menyimak. 8 nasihat Ki Haji Maimun Zubair yang menggetarkan hati kita semua. 1, ora kabeh wong pinter kuwi bener. Maksudnya tidak semua orang pintar itu benar. Yang kedua,
orang kabeh wong bener kuwi pinter. Tidak semua orang benar itu pintar. Yang ketiga, akeh wong pinter ning ora bener. Banyak orang yang pinter tapi tidak benar. Yang keempat, lan akeh wong bener senajan ora pinter. Dan banyak orang bener meskipun tidak pinter. 5, nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter. Daripada jadi orang pinter tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pinter. Yang keenam, ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Ada yang lebih bijak yaitu jadi orang pinter yang senantiasa berbuat benar. Yang ketujuh, minterno wong bener luwih gampang tinimbang benerake wong pinter. Memintarkan orang yang benar itu lebih mudah daripada membenarkan orang yang pintar. 8, benerake wong pinter kuwe butuhke beninge ati lan jembare dodo. Membuat benar orang yang pintar itu membutuhkan beningnya hati dan lapangnya dada. Dari 8 nasihat ini, Mbak Anissa, dapat ditangkap bahwa waktu pilpres itu selalu terngiang-ngiang didengungkan. Yang penting kita cari orang yang benar. Orang baik yang benar, baik itu dari wakil rakyat maupun dari birokrasinya. Nah, ternyata kalau kita mempunyai orang yang benar dan orang baik, insya Allah akan menerima kekuasaan, akan duduk sebagai rakyat, itu akan penuh dengan amanah. Demikian Mbak Anissa. Baik, saya kembali ke Ustadz Solmed. Ustadz Solmed, kalau di pandangan Ustadz Solmed, seperti apa sosok Mbah Mun ini? Saya melihat Mbah Mun ini sosok yang tawadu, rendah hati. Beliau ini ulama yang lintas zaman karena usianya Allah kasih panjang. Ulama yang karismatik, bahkan beliau ini tokoh bangsa. Tapi dengan siapapun beliau itu menyayangi, mengayomi, dan itu yang saya rasakan sendiri saat saya dan istri berkunjung bersilaturahim ke tempat beliau. Kita tahu bahwa di tanah haram ini orang semua capek. Capek karena melaksanakan ibadah, capek karena melaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah. Tapi di tengah lelah dan capeknya beliau masih mau menerima. Nah, itu saja buat saya sudah satu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah usia beliau juga yang sudah sangat sepuh. Ya. Baik, Ustadz Solmed katanya pernah dipanggil Syekh, dikasih gelar Syekh oleh Mbah Mun, benar Ustadz Solmed? Gimana? Maaf? Pernah dipanggil Syekh oleh Mbah Mun. Saya lupa, tapi beliau panggil saya Ustadz waktu saya jumpa sama beliau. Ya. Ustadz, ketika itu Mbah Mun nampak sangat sehat. Adakah dia mungkin bercerita atau pernah mengeluh sakit gitu kepada rekannya atau kepada santrinya mungkin, Ustadz? Saya berharap dan saya berpikir beliau memang dalam keadaan sehat. Karena andai kata beliau merasakan sakit, saya rasa beliau lebih tepat untuk beristirahat. Tidak menerima tamu, apalagi seorang saya gitu kan. Tapi Masya Allah, beliau mau menerima kami datang di waktu malam setelah maghrib, kemudian ngobrol sampai menjelang isya, kemudian beliau mengajak saya untuk sholat di Masjidil Haram. Setelah itu kita antarkan beliau kembali ke hotel. Setelah itu kita berpisah. Dan yang menarik, keesokan harinya beliau meminta kepada santrinya untuk mengajak saya makan nasi mandi, semacam nasi kebuli. Nah, saat itu bertepatan kalau saya sedang mengantar jamaah pindah dari hotel ke transit menuju persiapan ibadah haji. Akhirnya saya waktu itu sampaikan kepada santrinya, sampaikan salam maaf saya kepada Mbah Maimun, dan sampaikan ke beliau, insya Allah hari Selasa malam saya bilang, kita makan nasi mandi bareng-bareng. Jadi mestinya malam ini saya bersama dengan
Mbah Maimun akan menikmati hidangan. Tapi Allah ternyata berkehendak lain. Selasa subuh tadi, Allah sudah panggil lebih dahulu. Mbah Maimun menghadap dalam kasih sayang dan cintanya. Baik, jadi seharusnya malam ini memang sudah ada janji dengan Iya. Mbah Mun ya, Ustadz ya? Iya, iya, karena Mbah Mun kan juga sudah pindah dari hotel, saya juga sudah pindah. Jadi memang kita cari waktu yang tepat untuk menikmati makan. Tapi ternyata Selasa subuh tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai dan lebih menyayangi beliau, sehingga kesempatan untuk menikmati hidangan di dunia ini tidak lagi bisa kita nikmati bersama. Baik, Mudah-mudahan Allah hidangkan dengan hidangan surga malam hari ini untuk Mbah Maimun Zubair. Ustadz Solmed, sebagai Ustadz yang generasi penerus Ustadz muda, adakah pesan khusus dari Mbah Mun untuk Ustadz Solmed? Beliau memberikan pesan kepada saya agar saya berziarah ke Sumatera Utara. Di sana ada makam para sahabat-sahabatnya Sayyidina Ali. Letaknya adalah kuburan-kuburan yang tidak ada nama. Nah, saya akan coba, insya Allah, mudah-mudahan amanah ini saya akan coba jalani, dan mudah-mudahan ini menjadi pesan yang saya bisa tunaikan. Ya, kita kembali sapa Kiai Haji Abdul Thawab. Kiai, berbicara soal kontribusi begitu banyak tentu saja yang sudah dilakukan oleh Mbah Mun untuk umat. Namun saya ingin Anda sekilas menceritakan rekam jejak sepak terjang Mbah Mun bagi umat. Iya. Jadi kita lihat dari posisi Mbah Mun itu saja sudah banyak kontribusi yang terasakan. Sekarang beliaunya sebagai mustasar di PBNU dan sebagai ketua majelis syariat daripada partai. Otomatis ini adalah satu sikap daripada beliau untuk memberikan kontribusi kepada umat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan khusus yang mungkin ini adalah merupakan pesan yang tersirat dari Kiai Maimun Zubair. Yang pertama, perilakunya. Kalau kita mau melihat ucapan beliau, perilakunya ini sangat penuh kesederhanaan dan ketawaduan. Contoh saja, tidak pilih siapa tamu. Kalau waktunya mau sholat, beliaunya mengajak sholat di kamarnya. Jadi keterbukaan, ketawaduan untuk menghormat tamu. Kesederhanaannya juga begitu. Sampai-sampai saya ingat kepada guru saya, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Hampir seperti beliaunya. Itulah tokoh-tokoh sentral NU yang sementara ini sangat-sangat kita patuhi karena beliaunya sudah level mungkin level sebagai kekasih Allah. Saya berani menyatakan itu. Walaupun dalam kaidah dikatakan la ya'riful wali illal wali. Tapi insya Allah isyarah tanda-tanda kewaliannya daripada beliau ini sudah banyak ditangkap oleh kita semua yang paham akan syariat agama Islam ini. Sangat-sangat kehilangan kami. Kami bukan ikut berduka cita, tapi sangat sedih dan berduka sekaligus. Karena itu milik kami, milik bangsa Indonesia, milik khususnya warga Nahdlatul Ulama sebagai sesepuh, kiai harismatik, panutan dari perilaku dan berucapan. Karena sementara ini banyak, maaf tidak semuanya, mungkin ada beberapa orang kiai yang terkontaminasi dengan pola pikir para politisi. Karena berbuat tidak semata-mata karena Allah. Berbuatnya saya memberi apa, saya dapat apa. Sebetulnya kiai, seorang ulama tidak seperti itu. Hanya berharap ridho Allah. Mudah-mudahan semua yang tidak bisa mengikuti perilaku dari Mbah Mun, ucapan, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah SWT. Itu harapan saya sebagai Ketua Umum Forum Kiai Kampung Nusantara. Demikian Mas Abraham. Ya, Kiai,
barangkali bisa diceritakan juga kepada kami. Pertama kali yang memberikan informasi kepada Anda atau Anda mendapatkan informasi kepulangan ataupun meninggal dunianya Mbah Mun ini dari siapa? Saya mendapat dari berita ini dari teman saya, yaitu pemilik Travel Atria, Bapak Zainal Abidin. Itu yang pertama memberitahu ke saya. Dan yang sangat-sangat saya takjub, Masya Allah, hampir semua kiai, orang baik, itu bukan hanya manusia yang sedih. Bukan hanya manusia yang mengucurkan air mata, tapi langit pun ikut nangis. Dalam keadaan temperatur di kota Mekah yang sangat tinggi, ternyata mendung dan hujan. Itu informasi dari teman saya, pemilik Travel Atria Surabaya itu. Ya. Itu pun terjadi di Indonesia. Kalau ulama yang meninggal, ulama akhirat, hampir mendung, hampir langit ikut menangis, diiringi dengan hujan. Subhanallah, subhanallah, maha besar Allah. Itulah tanda-tanda bahwa beliau-beliau ini yang diiringi dengan tangisan langit itu adalah merupakan ulama-ulama akhirat yang tidak ada tendensi lain, berbuat apa saja semata-mata karena Allah dan mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Abraham. Kiai, apa yang paling sulit dilupakan? Barangkali ada kenangan dengan beliau. Yang paling akhir itu saya terenyuh betul Mas Abraham. Peristiwa waktu Mbah Mun dimintai doa oleh cawapres pada waktu itu tidak bisa saya lupakan. Kok tega-teganya seorang politisi, tokoh masyarakat, tokoh bangsa mempelintirlah apa yang dahulunya beliau dibesar-besarkan. Saya pernah mengingatkan melalui media online atas nama Forum Kiai Kampung kepada orang yang memojokkan Mbah Mun karena memang faktor usia, kepelecuk lidah. Itu saya ingatkan. Minta maaflah tidak akan menjatuhkan nama saudara. Karena bagaimanapun juga kita kalau mau diakui sebagai umat Muhammad Rasulullah Muhammad SAW, kita harus pernah taat takdim kepada yang lebih sepuh. Yang tua harus berasa kasih sayang pada yang muda, tapi rupa-rupanya tidak dilakukan. Takut gengsinya menurun, takut wibawanya turun. Padahal seandainya mau minta maaf kepada Mbah Mun yang memojokkan Mbah Mun, membelintir apa yang diucapkan Mbah Mun, mungkin akan terangkat derajatnya. Demikian Mas Abraham, itu yang tidak bisa saya lupakan. Kejadian dalam sibuk-sibuknya kontestasi Pilpres pada tahun 2019 ini. Baik, saya kembali ke Ustadz Somad. Ustadz, apa nasihat atau perjalanan Mbah Mun atau pesan khusus Mbah Mun yang paling diingat dan akan Ustadz Somad terapkan nanti untuk dakwah kepada masyarakat, pada umat? Iya, rekam jejak beliau, nasihat beliau, ilmu beliau, perjalanan beliau sepanjang hidup dalam ilmu, tentu ini sudah menjadi nasihat yang sangat baik, sangat berharga bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia. Karenanya mudah-mudahan kita bisa ikut mempraktekkan bagaimana tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau, sayangnya beliau, cintanya beliau, luar biasa lembutnya beliau, ramahnya beliau. Ini yang harus menjadi contoh bagi kita semuanya, bagaimana seorang Mbah Mun yang sudah sepuh masih memiliki rasa sayang yang begitu tinggi kepada siapapun yang datang kepadanya, yang datang ingin berjumpa dengannya, yang datang ingin meminta nasihatnya, yang datang ingin meminta doanya. Padahal kalau ingin berucap uzur, saya sudah tua saja, kita maklum. Tapi beliau Masya Allah, penghormatannya luar biasa kepada orang lain. Inilah nasihat yang harus kita praktekkan dan kita ikuti, mudah-mudahan. Adakah tadi Ustadz Somad menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dijadikan pelajaran atau
menjadikan Mbah Mun ini sebagai panutan. Apa hal yang paling akan Ustadz Solmed lakukan jika mengabdi pada Mbah Mun atau melihat sosok Mbah Mun? Apa yang akan Ustadz Solmed paling lakukan melihat sosok Mbah Mun? Ya. Soal keilmuan tidak perlu lagi kita ragukan. Soal kealiman, semua orang mengakui bagaimana alimnya Mbah Mun. Akhlak, Masya Allah, saya menjadi saksi bahwa beliau adalah orang yang luar biasa, memiliki akhlak yang luhur. Semangat ibadahnya pun saya menyaksikan bagaimana beliau jalan sudah tidak mampu, ditopang, pakai kursi roda, tapi begitu sholat, Allah Karim, beliau minta kursi rodanya ditutup, lalu beliau berdiri untuk menikmati sholat isya. Waktu itu beliau di depan, saya di belakang beliau. Hati saya sangat-sangat terenyuh, dan di situ saya melihat begitu sayangnya Allah kepada beliau. Di usia 90 tahun lebih, Allah masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada Mbah Mun. Baik. Terima kasih Ustadz Solmed, terima kasih juga Kiai Haji Abdul Thawab telah bergabung bersama kami, dan banyak sekali kearifan yang bisa kita contoh dari seorang sosok Kiai karismatik Mbah Mun.